Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillah. As-salatu lughatan ad-du'a wa syar'an ay falabdu syar'an huwa min itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il. Fasyari haqiqatan huwa Allah wa majazan huwa rasul. Hiya aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslim bi syara'iti makhsusatin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, jamaah Isra wal Mi'raj yang berbahagia. Sebelumnya saya minta maaf bil khusus para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, umumnya hadirin hadirat semua. Emang apa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab. Apa itu su'ul? Su'ul itu adalah dimana kita mau muntah, itu su'ul. Itu masuk ya. Jelek, tata kerama, kagak ada sopannya, duduk di atas panggung make kursi, ini kaki saya ngampleh tinggi tuh di ngampleh jadinya tuh begini, jadi orang enak. Diondang sama panitia disuruh memberikan tausiah pada acara Isra wal Mi'raj yang mulia ini. Oleh karena itu saudara, apabila nanti banyak kata-kata saya yang salah, bahasa yang kagak sopan, kata-kata yang kagak teratur, atau keceletot omong, ilok nggak tahu keceletot. Adapun jadi ngegantung kaki teh enakeun. Jadi ucang-ucang angge jadinya tuh. Ucang-ucang angge. Adapun salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Sebab terus terang sebenarnya saya ini belum uruk dipanggil kiai. Jadi kalau digeroin kiai, ilok nggak tahu digeroin. Bahasa Betawi dengan bahasa Sunda perbedaannya nggak jauh, saudara. Kata orang Betawi, tong kalau cuaca lagi ngelekeb
Yang paling enak minum airnya lu esin. Kata Betawi di esin, tapi kata Sunda di esan. Esan dan esin itu kene saudaraan. Kata orang Betawi tong kalau pohonan anu loyo disiramin. Kata Betawi disiramin, tapi kata Sunda disiraman. Siraman, siramin. itu kene. Mohon maaf ya kalau ada siraman siramin. Kata orang Betawi tong kalau makan anu jangan dihabisin ya, sebab banyak yang belum makan, nanti disisain. Kata Betawi disisain, tapi kata Sunda disisaan. Sisain sama itu kene. Jadi kalau digeroin kiai teh, perasaan hati saya kuat sing sereset, gak para rugu. Belum uruk dipanggil kiai, juga belum layak dipanggil ustaz. Apa itu layak? Layak itu adalah nama suku di Kalimantan. Dayak itu maya. Kalau kiai belum uruk, ustaz belum layak, saya ini apa sih? Saya cuman ustaz. Emang beda, saudara. Bahasa Arab itu bila mana beda huruf akan beda makna. Makanya ada pembelajaran ilmu tajwid. Boro-boro bahasa Arab, bahasa Sunda beda dulu. Sunda beda huruf akan beda makna. Sunda bahasa yang sangat elok sekali, saudara. Apakah saudara tidak tahu elok? Elok kanan, elok kiri, saudara. Sunda beda huruf akan beda makna. Contoh antara burit dan berit itu beda, saudara. Berit dan birit itu pun beda. Apalagi birit dan burut beda banget ya. Itu Sunda. Luar biasa. Ustaz, definisi Ustaz. Sebenarnya saya tidak tahu ini definisi apa tahu ya. Cuman roman-romannya itu omong ngeloyok yang ke situ. Definisi Ustaz, huwa al-mahir fil ulumi. Manusia yang telah menguasai 12 warna ilmu. Kesohor, ke awang-awang, ke koncara, ke jana pria, keilmuannya, itu baru ustaz namanya. Adapun saya cuman ustaz makedah. Emang kalau ustaz apa? Ustaz itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres ustaz. Nah sekarang mohon maaf kagak deres bagaimana saudara? Akhirnya saya diri juga kena ngampleh ngorenakeun. Udah gitu nanggel lagi. Waduh, kasihan si Hombing ini. Jadi kalau ustaz mah itu definisi ustaz huwa al-mahir fil ulum, manusia yang telah menguasai 12 warna ilmu. Kesohor, ke awang-awang, ke koncara, ke jana pria, keilmuannya itu ustaz namanya. Nah kalau ustaz makedal itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres ustaz. Ya sekarang kagak deres bagaimana Pak Bu? Coba lihat ya dewek. Ustaz makan kemana-mana kagak. Mangkaning maaf ya takut ada mangkaning. Habis saya bagaimana atuh ngomong ini maaf mangkaning. Ustadz masa hari-harian kan sesarungan baik ya. Ada pegawaian lain meren ya. Adanya itu-itunya. Udah be yang ada di kereyuh ya. Makanya Ustadz mah jarang aneh langka belatak baik. Nah kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah di mana baik maafin be ya.
Maafin deh ya. Yang kedua, saya ngenalin dewek ah. Nama saya Haji Muhiddir Hasbi bin Muhayyar bin Ma'an bin Hasan. Garis dengdek Haji Sebret MMST. Itu MMST itu apa? Itu titel Pak, Bu. Mantitel buatan saya dewek. Perasaan teh kagak akur ya mantitel orangnya. Moal titel buatan dewek kan. Orang-orang matitelnya insinyur, profesor, dokter Andes, ada lagi dokter Anda, dokter Duda, SPD, MPD, empedu, paru-paru, setruk, kencing manis. Modar kesononya ber. Kalau saya MMST ada artinya orang ada. Apa artinya? MMST itu kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sebab bini saya anak supir tronton. Jadi MMST itu titel saya Pak, Bu. Kalau kita bicara titel, sebenarnya lelaki semuanya pastilah punya titel. Sebab kalau nggak punya titel, biar kata ganteng, pintar, kaya, malaku ke perempuan. Kalau nggak punya titel, sebab titel itu adalah titik ngegantel. Ya itu ibu-ibu, empok tanya. Kalau kagak punya titel laki emang mau? Lo mau ngarah apa coba? Gak hidung. Lah itu bagaimana kronologisnya sih wajah tasmiahnya? Mohon maaf, buset, ya nama cakep-cakep. Kok dipanggil Sebret? Mohon maaf, ribu-ribu maaf. Sepulang saya dari pengembaraan saya, ibu bapak saya bukan pesantren, hanya mengembara, ngadon makan, ngadon tidur, sama ngadon modal kamu orang. Pulang tahun 2000, begitu pulang saya nggak buru-buru buka pengajian, emang nggak bisa ngaji saya. Gaul dulu sama anak jalanan, anak pasar, anak terminal, siang dan malam memotoran baik. Kalau bawa motor jarang kalem, sebret-sebret baik. Nggak lama buka pengajian remaja di kampung orang, sama bapaknya pada pengen tahu siapa yang ngajarnya. Begitu dilihat orang taunya orang yang sokan sebret-sebret baik. Berarti dia ini Ustadz Sebret. Mual marah kalau dipanggil Sebret, mual. Terserahlah ibu-ibu bapak-bapak mau panggil saya apa. Mau Sebret, Sebrot, Sebrit. Asal jangan Serbet be. Udah Serbet main kayaknya holap. Cuman abok-abok saya Sebret, Pak. Bu, maaf ya. Dikit ya cerita. Saya pernah diundang sama orang Cikarang. Acara maulid. Udahan acara saya diberkatin seplastik gede. Ya begitu saya pegang anget banget, kan tanda tanya di hati ya. Ya Allah, ini berkat kok anget-anget teuing ya Allah. Bekak-kakak kiranya ya Allah, yang rengkol ini plastik ya Allah. Sebodoh tinggal yang penting berkat ah. Jing-jing deh udah bawa nyampe. Assalamualaikum, salam Neng. Terus sama saya angstrongin tuh ya, Neng. Nih, gua berkat. Anget banget Neng. Coba ngapa lu lihat? Ya, begitu dilihat sama bini saya. Ya Allah, bini saya jejeritan. Lah ini bukan berkat ngejerit segala. Emang apa sih? Apa isinya? Biar dewek tuh. Begitu saya lihat, saya kira bekakak Pak. Orang taunya oncom, angatnya dijejelin ke situ. Jadi panitia jangan malu-malu, masih mau oncom gitu dibanjut terus. Malu bahas oncom. Yang sangat saya hormatin Ketua Dekem DKM tulisannya Dekem ke Masjid Durul Falah Al Mukarram Kiai Abdul Hamid. Nyok kita doain nyok, mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat jasmani rohaninya, berkah dalam hidupnya. Yang sangat saya hormatin Habibun al-Mahbub al-Habib Fahmi. Yang sangat saya hormatin Al-Ustadz Muhtadin. Yang sangat saya hormatin
Ini kapan ceramahnya? Ini ceramah mau ngabsen sen. Absen dulu. Al Ustadz Edi, nyok kita doain nyok. Semoga semuanya dipanjangin umurnya, sehat jasmani rohaninya, berkah dalam hidupnya. Yang sangat saya hormatin aparatur pemerintah Desa Sindang Sari, Sindang Asi, Bilusus, Bapak Lurah beserta stafnya. Yang sangat saya hormatin, kayaknya baca ini doang kuat jam 2 mana. Yang sangat saya hormatin Ketua DPD Ilok DPD ada ketuanya. Bu malaria meren. BPD LPM Karang Taruna Sindang Asi beserta anggota. Yang sangat saya hormatin adalah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, nggak ketinggalan. Yang sangat saya hormatin leluhur Sindang Asi beserta anggota, Keruhun Sindang Asi beserta anggota. Sama saya hormatin kagok koing bacakan kabeh. Bahkan dedemit, siluman, genderuwo, kuntilanak, elong wewe, Sindang Asi beserta anggota sama saya hormatin. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu atuh ya. Ini mau ceramah main debus ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lo bareng ya. Cuman ini budak aing lo. Tadi. Sopir maut kan sekalian anggap molor buat itu. Hadirin wal hadirat, ini mohon maaf ya bahasanya dihiji-hijiin ya. Dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Kayaknya teh kagak sudi banget ya. Ilok atuh. Apaanan? Di Bandung ada mubalik tenar Aagim namanya. Atau bagian di Sindang Asi ada Aabret namanya. Abret-abretan di sana. Hadirin wal hadirat. Kalau kita bicara Isra wal Mi'raj, tadi sudah dibahas oleh guru kita. Isra wal Mi'raj itu perjalanan Nabi yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh guru kita tentunya di luar jangkauan akal manusia. Isra, ibu-ibu, bapak-bapak tahu Isra? Isra teh itu singkong yang diparut. Misra itu mah suwe benar. Isra minal Masjidil Haram, mulai dari Masjidil Haram, min ibtida'ul ghayah ilal Masjidil Aqsa ila intihaul ghayah, sampai ke Masjidil Aqsa Isra-nya. Namun ketika dalam perjalanan Isra banyak sekali hal-hal aneh yang dilihat oleh baginda Rasul. Di antaranya, saudara, pernah baginda Rasul melihat ada orang yang lagi alep-alepan
Alep-alepan itu apa? Alep-alepan di kali. Kelelep kelelep belain maaf. Lagi berenang alep-alepan di kali yang airnya itu darah. Ini orang ketika dia pengen ke pinggir ternyata udah ada yang ngejegir di situ. Maka dibeledok lah itu orang. Pakai batu sehingga masuk ke mulutnya, ke tengah lagi, minggir ke kiri pun demikian. Nabi bertanya ke malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah ono? Siapakah ono? Siapa dia? Ono adalah umatmu, ya Rasul. Ilok, cik, make ilok. Coba tanyain, umatku yang mana? Umatmu yang sokan ngelebok barang riba, rentenir, bank emo, pinjol. Itu udah Muhammad, ayo perjalanan masih jauh, ayo kita terusin lagi. Nabi melohok lagi, melihat hal aneh. Ada orang, segerombolan orang yang lagi ditetekin lidahnya pakai gunting. Nabi bertanya, ya Jibril, siapakah mereka? Mereka itu adalah umatmu Muhammad. Umatku lagi baik? Iya. Umatku yang mana? Tanyain deh. Ketika ditanya, ini gerombolan dari mana? Kami adalah gerombolan dari nahnu na'muru bil khair wala na'tihi. Kami adalah gerombolan orang yang selalu mengajak manusia berbuat baik, wala na'tihi, tapi kami kagak melakukan. Berarti dari golongan ulama, kiai, ustad, mubaligh, tukang ceramah. Aing dibere gede henteu ya. Jadi akhirat ditek-tek lah. Cuman bisanya ngajak doang ke umat, jadi calo. Hayu kurban, tapi dia nggak pernah kurban. Kebagian seetik keluar ti grup. Purik. Heng loba memoncit sorangan nah. Cuman bisanya ngajak doang. Wananha anisyarri wanati. Kami adalah golongan orang yang melarang umat manusia, masyarakat, jamaah jangan berbuat maksiat. Tapi kami yang melakukan maksiat itu. Kami melarang manusia jangan pada pasea, jangan pada iri, dengki, jangan hasud. Kami yang hasud. Lihat zaman sekarang, betul. Lihat zaman sekarang, ulama dengan ulama, kiai dengan kiai, gus dengan gus, ulama dengan habaib, dibentur-benturkan para nasea. Ya kan seperti itu. Udah Muhammad udah lanjut lagi, lanjut sampai ke Masjidil Aqsa, sampai berangkat baru naik Mi'raj namanya, sampai ke Sidratil Muntaha. Hasil daripada Isra wal Mi'raj itu kita semuanya adalah tahu, yaitu perintah sholat yang 5 waktu. Sahabat bertanya, ya Rasul, iya, ada apa? Saya mau nanya atuh. Oh yang gihwai mau nanya mah. Ilok begitu ngomong. Mau nanya apa? Ayul a'mali afdalu ya Rasulullah. Amal ibadah apa yang lebih utama, yang lebih afdal? Bapak-bapak tahu afdal? Ibu-ibu, afdal teh yang berarti gosok huntu. Odol mah lain mules. Odol. Yang lebih utama, yang lebih cakep. Di antara sekian banyaknya amal ibadah, ujug-ujug apa ya ujug-ujug ya?
Rasulullah menjawab as-sholatu liwaktiha, sholat tepat pada waktu itu. Jangan ini mah rajaban mau, rajaban rajin, gak mau ketinggalan, sholat gak mau. Tanya sama Habib, tanya sama Pak Kiai, emang nanti kita di akhirat ditanya rajaban apa kagak? Yang ditanyanya apa? Sholat. Kalau kita kagak rajaban dosa apa kagak? Kalau kagak rajaban dosa apa kagak? Lah kagak dosa kalau kagak sholat. Lah dosa. Ini mah rajaban rajin, sholat kagak mau, lah kagak hidang. Sholat kewajiban kita. Apa? Nabi mah ampe baruh kakinya. Kebanyakan sholat. Orang sini pernah baruh kakinya, paling kena asam urat. Tuh, sholat jangan dinanti-nanti, takut kaburu mati, ulah diengke-engke besing kaburu jadi ban. Jangan dientar-entar besing kaburu mod. Tuh, sholat kewajiban kita. Mau siapa baik dia orang yang mau presiden, ya gubernur, bupati, camat, menteri, mau tantara ke, mau ngangkatan laut, udara, darat, kocok, comberan. Kalau memang Islam ya sholat. Orang kaya, orang melarat, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, yang sehat maupun yang sakit. Wala yu'jaru ahadun ala tarkiha madama aqlu sabitan. Kagak dimaaf seseorang meninggalkan sholat selagi akalnya masih normal, kecuali udah kagak normal. Kalau kagak normal apa namanya? Gelo. Jadi lamun orang yang pre sholat kudu jadi jelma gelo. Orang buka pemajikan Pak, ke sholat berarti pemajikan orang gelo. Orang buka salaki ke sholat berarti salaki orang gelo. Kapanggih gelo kabeh. Saya mau nanya apa? Saya kan gering terus nggak bisa nangtung. Kalau sholat fardu kan kudu nangtung baik. Terus bagaimana? Paman aja ja'anil qiyami sholat jalisan. Kalau nggak mampu sholat nangtung silakan sambil duduk. Diuk itu bisa yang kunaon sih lulus arek ngajengkang wae ngegeledak ke Malaysia kaharep. Ya Allah, aing karak ngadenge ngegeledak kaharep. 2025 ngegeledak kaharep. Kaharep manyungsep. Sholat mudfajian, silakan sholat sambil berbaring miring. Nggak ada alasan. Asal nama miring itu bisa. Kunaon, adapun kelek bisun. Sholat mustalkian, sholatlah sambil celentang ge eungap. Sholat bil isyarah, sholatlah dengan pakai isyarat. Isyaratna make sirah, kuguli ye sirah ge. Make mata, perih. Ingat rukun sholat make hati ge deg-degan we boga penyakit jantung. Enggeus aing nyerah, aing ngek neangan nomor amil mana ieu. Assalamualaikum Mel ka dieu. Aya proyek dadakan ya. Bawa lawan bodasnya, aya jelema orang gebeg, orang bungkus kubur hirup-hirup ieu. Oke itu kan praktek sholat. Kuring cek dokter, saya kata dokter kena penyakit komplikasi 10 tahun nggak boleh kena air. Kena air paeh kata dokter. Minum ge nggak boleh pakai air, pakai hut badak. Itu bagaimana kalau mau sholat? Mangkaning. Syarat sholat mesti wudhu jelas harus pakai air. Kan nggak boleh bisa mati gara-gara wudhu kata dokter pantrangan. Dimana nggak boleh wudhu pakai air? Tanya sama guru kita, tanya sama kiai kita, sama ustadz kita. Ganti ini air pakai debu, pakai lebu, ngarana tayamum, nggak ada alasan. Oh jadi tayamum teh ganti wudhu betul. Pakai lebu iya. Berarti pakai kukumur make terserah sia. Ya dedet-dedet kan kesungut gitu kan. Ta asupan kaceli gitu ta.
Oke ganti wudhu tayamum apunten ya sanes jorok kumaha lamun tas modal ini ka modal geuning sih mah apa di mana tas modal kudu cebok ayeuna lamun teu cebok kepet teu sah mangkaning cebok kudu make cai pantra kan cok bisa bae gara-gara cebok di mana tuh menang cebok make cai isinja tanya ke guru make naon batu bata perot-perot ke bata bata eueuh ayeuna naon aya cangkang kadu pake paling keradak kabirit tuh sholat terus nih sholat mohon maaf ya sini madu Banten daerah santri lo Banten atuh mual kesor Pak Indonesia kesornya mah Banten kita bangga jadi orang Banten yang telah membawa harum bangsa dan negara kita ini salah satu putra terbaik bangsa kita putra Banten siapa Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari lah saya diundang ke Banten sama juga nyeruduk ama ini ama apa namanya lembu anteng sama karang terus nih karang kita sholat Pak Bu biar rapi etika kita kepada Allah berpakaiannya kalau masalah hati mah kita udah nggak akhlak sama Allah sebab hati kita gentayangan kemana baik karena kita kagak khusyuk maka kata Syekh Ibnu Athaillah yang membuat kita tidak khusyuk itu adalah hayalan kita kaifa yasruku qalbun musawwirul aqwan muntabi'atun fi mir'ati bagaimana hati mau hudurul qalb bagaimana mau khusyuk salat bayang-bayang dunia menari-nari di hati kita itu yang membuat kita tidak khusyuk minimal pakaian biar rapi urang mah kadang-kadang rapian reka undangan ketimbang salat mah kadang pakai kaos partai jadi kampanye terus itu panghareupna deui karunya mamun tukangeunana jadi maca kaos manehna Allah partai Gerindra artinya gering mikiran randa make baju koko warna terserah dah mana anu paling bagus mah bodas cenah cek Nabi ge anu tulisanana di tukang tuh kos ibu-ibu mah make mukena nya ieu nya awe make mukena emang aya tulisanana di tukang teu ieu tuh tengah ganggu batur terus lamun make sarung Pak maaf lapisan ku celana tuh jangan gegabah kalau kita sholat laki-laki make sarung dilapisi dengan celana cacing-cacing yang ada di dalam tanah menjerit ke Allah memintakan ampunan tambah pahala jangan ini mah sholat make samping doang tuh make selempak acan sholatnya sholat asar mangkaning angin lagi kenceng baik pintu masjid ngejemblong begitu sujudnya nyelingkap ketiup angin berbunyi koplak keteng di luar masjid sampai main lato-lato itu tuh biar rapi terus pakailah sorban jangan malu kadang-kadang kita keburu malu saya pakai sorban belum berangkat haji bukan ustadz bukan santri lah emang sorban buat orang yang udah berangkat haji buat ustadz buat santri buat kita Pak laki-laki anak muda sholat pakai sorban sebab kata Nabi sholat dengan memakai sorban 2 rakaat saja itu lebih bagus daripada 70 rakaat tidak memakai sorban kayak bagaimana sorban nih tuh nih yang saya bawa nih sorban nih kayak begini nih norak banget nah emang iya umbul-umbul budak ya sorban nggak punya sorban nah Pak kalau kita nggak punya sorban kan kita punya bini pamajikan kan sering ngajuru nya mana besok habis ngajuru sok dibengket pinggangna warnana beureum halus panjang aya 50 meter mah ulah dikeureut geus selendangkeun seret ke masjid widih mantap DKM melohok ini sorban keluaran mana ya heran sholat mohon maaf ya awas saya bukan ngajarin amit-amit bukan ngajarin orang sini ya maaf
Setelah takbiratul ihram, Bapak, anak muda, Bu, taruh tangan kita di bawah dada, di atas pusar. Allahu Akbar. Matanya ke tempat sujud, sholatnya gitu. Waralak wiwik baik, wogaro, olah. 3 gerakan berturut-turut batal sholat kita. Awas. Terus kaki kita jangan terlalu megar, sejengkal tuh. Eta goningan anu aliran naon salat beda sama kita. Kumaha kitu tak aliran berik-berik cokor batu. Salat cokor batu jadi berik-berik we. Bagian yang penting salat itu mah cuma sunat hayat. Jangan terprovokasi, jangan mau diadu domba. Di Indonesia ini Islam warna-warni. Kalau semuanya akur, akan warna-warni itu akan membawa satu keindahan seperti pelangi. Di kita ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada LDI, Persis, Persib, Persija, Persita, Persikota, main bola. Di antara sekian banyak aliran, yang paling berbahaya cuman hiji, waspadalah aliran listrik eta doang. Setrum paeh. Inilah kelemahan kita sebagai umat Islam. Boro-boro model kita orang kata kiainya ge gampang banget jadu dombanya, betul. Nih, maaf, tetap kita mah ajaran guru kita. Kadang-kadang perkara sepele, ada makmum bertiga tahiyat akhir pasea gara-gara telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang tengah telunjuknya ngejelengit. Yang belah kanan asyhadu an la ilaha illallah. Putran itu. Kan ada yang gitu. Yang belah kiri asyhadu an la ilaha illallah. Selesai sholatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Yang tengah, yang telunjuknya diam, usap mukanya. Ini aliran kita. Sementara yang sebelah kanan, yang sebelah kiri nggak mau usap mukanya dewe. Kenapa makin negor yang tengah? Bang, ya ada apa ya? Abang apa-apaan itu bang? Habis sholat segala ngusap muka. Orang kan cuma nanya. Lalu makin nanya begitu sama gua. Makai apa-apa Nabi sholat segala ngusap muka. Emang apa? Muka-muka gua diusap pakai tangan gua. Keberatan lu berdua? Kalau muka lu kali diusap pakai tangan gua, atau tangan lu ngusap muka gua, wajar lu ngomong begitu. Tangan gua, muka gua, bagaimana gua? Dengerin mana? Kenapa gua ngusap muka? Gua puyeng ngeliat telunjuk lu berdua. Telunjuk lu perputaran wae kayak kipas angin. Lu lagi utek-utekan bae. Jangan berantem. Sholatnya sama, niatnya sama, bacaannya, kiblatnya, yang disembahnya pun sama. Allah. Yang nggak sama telunjuk. Janganlah jadi permasalahan. Terserah yang punyanya. Saya mah enaknya diputar-putar, silakan. Saya mah enaknya diutak-utak, oh silakan. Saya mah yang penting nunjuk. Nih, yang kagak enak mah yang kagak nunjuk, ngampleh gitu. Ini jadi masalah gede mah. Kudu secepatnya dibawa ke Pelabuhan Ratu, samperin Maerot biar diurut sama Maerot. Ini mah berantem. Nah, sekarang sholat nih, maaf ya, maaf nih, sholat itu ibu bapak nggak cukup hanya dengan gerakan doang. Sebab sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Beberapa ucapan, beberapa gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan assalamualaikum bisyaraiti makhsusat. Ada syarat-syarat yang memang telah ditentukan, artinya
kudu ditunjang dengan ilmunya. Makanya ngaji itu hukumnya wajib. Kalau nggak ngaji ya nggak tahu ilmunya. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Makanya ngaji. Nah sekarang pengen paham sholat, ilmunya ngajinya cuma setahun sekali, rajaban doang, sampai kiamat nongtot yang mau bakalan ngerti. Ngaji di sini ada Pak Kiai, Pak Kiai Abdul Hamid, rutinan. Sebab kalau kagak ngaji muasara. Kan ada satu cerita di satu kampung, aing teh yang minum, ya teh. Gitu. Ada satu cerita di satu kampung, Pak, masyarakatnya awam, mereka nggak pernah sholat, tapi dapat taufik dan hidayah, akhirnya datang ke Ustadz lagi ajan maghrib di masjid. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Salam, ada apa Pak? Bang Ustadz, saya mau sholat tadah. Oh ya, hai mau sholat mah. Lah bebilang tuh ingat loh. Emang belum pernah sholat bang? Pak, belum tad. Emang apa? Kagak bisa, saya malu. Habis saya sekarang maksain tad, takut keburu mati. Ada berapa orang ini bang? Ada kali 500 orang mah ini. Gitu. Nah, tad ajarin atuh tad. Nih bang, maaf. Waktu maghrib pas sempit. Kalau sampai belajar dulu, ngaji dulu kehabisan. Langsung kita praktek aja bang. Lah kan saya belum bisa Ustaz. Lah iya saya atur, tenang be. Nih kita berjamaah nih, dengerin ya bang, pak, kong. Berjamaah, syarat berjamaah ada 2 nih, dengerin. Ada imam dan ada makmum. Sekarang abang ngebaris, bapak-bapak nih, engkong. Nah itu namanya makmum. Nah kalau makmum tinggal ngikutin imam. Imam ini siapa Ustaz? Lah saya tuh. Ikutin gerakan saya tuh. Jadi gerakan Ustaz bagaimana ge diikutin? Iya. Kan berjamaah bang. Oh iya dah, oh gitu mah gampang tadi sholatnya. Lah gampang kan, sama susah gitu. Yaudah gitu. Siap awas, rapatan barisan tuh, awas, ingetin gerakan saya, ikutin ya. Komat dulu, saya ada yang bisa komat enggak bang? Bisa tad, komat mas saya abang diborong sama Ustadz. Orang bego suruh komat aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Orang udah rapi-rapi, pada keluar ngagulung beduk, nabuh beduk. Ustadz ditinggalin. Kata Ustadz, stop. Suruh komat pakai takbiran. Lebaran masih lama. Namanya kayak orang awam. Tadi ngomong bisa lu ah. Udah ngkomat kehabisan waktu maghrib nih. Puyeng gue jadinya. Ayo, biar rapi lagi, baris. Awas, gerakan saya ya. Sholli fardhu maghribi salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kuat ngeguru masjid. Kata imam di hatinya, suek benar. Yang kalah banget. Kenapa ikut-ikutan? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, berabi ini mas sholat. Kudu gue batalin dulu ini. Akhirnya imam ngambil keputusan ngebatalin, ngasih pengarahan. Imamnya nyalingek lagi makmum. Kata imam nih, bapak-bapak makmum nih, bapak-bapak makmum. Makmum mengejedok bedul, makmum mengejedok bedul. Ini mah imam doang, ini mah imam doang. Lah ngapa begini ya? Gua mah kagak nyanggup. Itu imam keluar dari masjid lari diberik-berik. Oh, imam ngetanin, kejar terus. Ketemu sama bininya apa-apaan gelap-gelap pada larian. Diem loh, gue lagi sholat. Setan kali lo ngegoda gue ya. Ada makmum aki-aki mau pingsan makmum. Kata yang muda, Kong, bangun. Katanya pengen ke surga. Kalau pengen ke surga, kudu mau sholat kata Ustaz. Nih, Tong,
lu bilangin sama Ustaz tuh, jangan sampai lu bilangin omongan gua. Kalau sholat begini modelnya gua kagak nyanggup, gua yakin gua ke neraka lah, kagak sanggup gua sampai larian begini mah. Lu gua udah gak ada tenaganya. Woi imam ke sawah aja, imam ke sawah berik terus pas panen aja ya bulan tengah sawah imam mendadak perutnya mulas pengen modal, waduh pengen modal imam nyari ini gundukan jerami lumput imam makmum kehilangan jejak, waduh gimana ini imam dicariin. Woi imam ada imam nih, imamnya nongkrong. Waduh, buka celana. Wah, modal. Lah ini bagaimana gua kagak mulas modal. Lu pengen ke surga kagak? Lu pengen ke surga modal. Sebab imam modal. Gara-gara kagak mau ngaji. Jadi bukan sholat berjamaah, modal berjamaah. Jadi itu yang pertama jawab Nabi ketika sahabat bertanya, ayul a'mali afdalu ya Rasulullah, amal ibadah apa yang lebih cakep wahai Rasulullah, yang lebih utama? Jawab Rasulullah, as-sholatu liwaktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Yang kedua apa ya Rasul? Apakah ada ibadah posisi yang kedua setelah sholat? Oh ada. Apa ya Rasul? Wa birrul walidaini, berbuat baik, hormat, sayang kepada kedua orang tua. Hormat, sayang sama orang tua. Kenapa kudu hormat sama orang tua? Jangan pakai kenapa-kenapa. Orang tua mah banyak jasanya, nggak ada bosennya ngurusin anak. Biar kata anak 15 ya kagak bakalan bosan ngurusin anak 15. Anak mah 15 bosan ngurusin orang tua dua ke pahiri-hiri baik. Betul. Orang tua mah apa-apa anak. Coba introspeksi diri kita mah apa kledor sama orang tua. Neng tong antar emaknya, antar kemana mak? Ke dokter, ke klinik. Emang apa? Oh memeriang wae tong, udah 3 hari. Emak takut kena tampok. Ilok nenek kena tampok gua empat mak, waras ini udah tua. Dibagi laka saya belum kondangan. Suntik toy nggak tuh mak? Suntik mati ya, mak mau. Sial diangkal tuh anak tuh gitu tuh. Tahu begitu mah lagi di dalam perut udah diaborsi. Dulu mah lagi orok anaknya tuh, lagi orok matanya nggak bisa melek dirapat sama belek, bagaimana emaknya bapaknya ngobatinnya? Diletakin, dilamotin, dijilatin. Berarti yang tahu rasanya belek siapa? Emak sama baba. Kita pernah ngejilatin belek emak? Pernah ngelamotin belek baba? Enggak, kenapa? Jember. Boro-boro ngelamotin, ngejilatin belek emak, belek baba. Emak baba sakit ngegojor di kasur ya arah. Mesin orang tua sakit, nggak mau nyebokin, dipempesin. Kenapa? Geuleuh, aing ge nyaho. Berapa kali emak kita nyebokin kita? Jawab. Berapa kali ibu kita nyebokin kita? Enggak kehitung. Emak lagi makan enak, habis lahiran, emak gimana? Kita lagi orok nangis, berhenti nggak emak makannya? Berhenti. Ya Allah, raja emak. Dipegang pantatnya lengket ya, raja modal. Ambil popok dilap pantatnya, udah beres diletakin lagi, lanjutin lagi emak makannya. Ambil mak itu, ampe nggak sempet cuci tangan lagi, aduk-aduk mak terus biar rata kuningnya. Jember nggak emak? Jember kagak? Enggak, kita mah jember ngurusin emak sama baba sakit. Mumpung lagi sakit cebokin.
Sebab kalau udah sehat mau mungkin mau emak baba dicebokin. Emak baba mau kemana? Mau kondangan, kesini cebok dulu, cebok. Lu mau ini. Malah kita marah ngurusin orang tua sakit. Orang tua kagak waras-waras. Aral ngurusin orang tua sakit kagak waras-waras, banyak nanya sama orang pinter. Suruh dikeprakin awak emak sama baba sehari 3 kali pakai daun kelor. Keprakin pakai daun kelor. Bukan supaya waras, supaya modar. Kalau orang tua sakit, Pak, Bu, jangan keprakin pakai daun kelor. Aral mah coba pakai batang kelor. Segede betis gua bugin, habak, paeh tuh orang tua. Orang tua emang gak ada bosennya ngurusin be anak. Dengerin, orang tua mah bisa ngejar rumah bang buat anak kok. Orang tua bisa beli sawah, beli kebun, beli mobil, beli motor buat anak. Anak bisa nggak kayak orang tua? Mual bakalan bisa. Anak mah bisanya dengerin, ngejual rumah orang tua, ngejual kebun orang tua, ngejual sawah orang tua, ngejual mobil orang tua. Sampai pasea sama saudara sorangan ngerebutin banda orang. Tuh orang tua, anak begitu lelaguan, nggak ada bosan. Orang tua nggak pernah bosan ngasih sama anak. Saya mau nanya, pernah nggak habis panen ibu-ibu bapak-bapak nganterin beras sekarung buat emak sama baba? Pernah kagak? Kagak jawab. Jangan gue yang jawab. Kagak. Sokan nggak nganterin kue buat orang tua? Sokan. Berapa tahun sekali? Tahun sekali. Kapan? Lebaran. Kue apa? Rengginang, kembang ros, akar kelapa. Kue yang keras semua diantar-anterin ke anak. Orang tua nggak ada giginya, kasih akar kelapa. Mau dimakan sampai direndam di ember satu hari. Apalagi emak kita wahnan ala wahnin, susah payah. Maka pantas kata Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ibu bapak, surga itu ada di bawah telapak kaki emak, bukan kaki baba. Ngapa itu baba kakinya? Tahu? Ilok, buset ilok. Mau bagian ntar sama gue samperin mak gua. Assalamualaikum, salam, dimana tong? Rajaban mak. Tadi kata Ustad, surga ada di bawah kaki emak. Mak, siapa yang mau lihat tuh surga? Coba emak, maaf, angkat kaki emak sebelah. Terus dia ngatasan. Nggak taunya emaknya tas ngencing. Lupa belum pakai celana. Emak. Kok surga begini, mak? Surga bala surga di bawah telapak kaki mak, Pak, maaf, mak mengidam. Mangkaning orang ngidam gue diladenin bayi ya pok ya. Kalau enggak Pak, ntar anak kita ngelain ngiler. Enak banget lihat AAG enak. Dan yang asem-asem. Pengen ayun-ayunan di atas tower. Kudu diladenin enggak ngiler. Berapa bulan emak hamil? Ibu pernah hamil enggak? 9 Pak, bapak mah belum pernah hamil ya. 9 ada yang lebih ya. Saya tahu jasa emak, kok bisa tahu? Karena kan saya punya bini. Bujuk laku saya begini kek. Cuman belum sadar Pak, bini saya sampai sekarang. Tahu kebelejog tuh kagak. Kayaknya kebelejog. Pengorbanan emak coba 9 bulan, bahkan ada yang lebih. Setelah itu melahirkan.
Setelah melahirkan mah udah kempleng. Semakin berat semakin enteng. Bo, hah? Makin berat. Coba emak, udah enteng emak habis beranak. Ya Allah, neteng kita sambil ditimang-timang, nang ning ning nang ning keung nang ning ning nang ning keung, anak kata anak kata anak kata nggak kenal sama anak dewek. Laja emak ngomongnya ge laja. Jahe merun. Nikah tep mah nikah tep. Demi Allah nggak katep ini. Bocah menicebrik begitu katep. Netein tuh emak tuh. Berapa tahun emak kita netein kita? 2 tahun. Berarti darah yang ada di awak kita RTT emak kita. 2 tahun po bang pak emak kita netein kita. Kembali sama kita semua, apakah kita bisa netein emak kita? Coba dah besok ya samperin emak masing-masing. Samperin cek emak. Assalamualaikum. Salam. Emak, bagaimana kabarnya emak? Sehat? Alhamdulillah. Syukur atuh sehat emak. Lu kagak biasanya kemari ada apa neng? Kangen emak sama emak. Lu kayak sedih, emang gak gablek beras? Ada mah. Lu sedih ngapa sih? Kan orang tua mah asal anak sedih lebih sedih orang tua mah. Lu sedih ngapa neng? Ingat sama emak. Ingat ngapa? Ingat sama jasa emak. Mak. Iya mau nanya emak. Ceritanya sedih norak lu mah. Ya emang mau nanya apa sih lu neng sama gua? Nanti jawab ya mak. Iya lu mau nanya apa? Emang emak dulu katanya. Emang emak dulu katanya. Berat banget ngomong sambil nangis. Emang emak dulu katanya. Katanya emak emang dulu. Katanya emak dulu katanya. Emak emang dulu emak katanya netein saya emak. Pertanyaan nggak pantas. Emaknya pelahap. Apa anak gua jadi sinting begini? Habis tahun baruan sinting. Mak jangan diam baik apa? Jawab mak pertanyaan saya. Emang bener mak dulu katanya netein saya 2 tahun. Bener enggak mak? Kena ditanya terus-terusan, emaknya jawab. Apa kata emak? Iya. Dulu gua netein lu neng. 2 tahun gua netein lu neng. Malah bukan lu yang gua tetein. Bapak lu neng. Sebelah bapak lah. Nggak bisa nganggur gua. Digropetin aja gudang mulut gua sama gudang. Gudang gua sama lu bapak lu. Lu mah cuma 2 tahun tapi bapak lu bertahun-tahun. Agak bisa disapi. Lu lihat awak mana sampai kering begini. Disedotin emang lu sama bapak lu. Lu makin nanya begitu emang apa? Mak, maafin saya. Mak minta redo, mak, RTT mak yang ada di awak saya.
Maksud saya begini, emak dengerin, mumpung emak masih hidup, masih ada. Saya pengen ngebalas sedikit ya sama emak. Ih, lu mau ngebalas apa neng sama gua? Takut emak pengen netek. Ayo emak mau netek mah. Kira-kiranya Pak mawon apa kagak? Mawon kagak Pak? Ketemunya najis pun netek dulu. Birrul walidain, hormat sayang sama orang tua adalah amal ibadah yang lebih afdol posisi setelah sholat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, karena ini waktu udah malam ya, dan perjalanan jauh, saya macet parah macetnya. Tadi pada maghrib udah 1 jam, jadi kan setengah 11, sekarang setengah 12 lewat. Sampai ke NTW dulu ya. Mudah-mudahan nete ada manfaatnya. Ibu, bapak, sahabat bertanya, ya Rasulullah, emak bapak saya udah meninggal. Ketika hidup ekonomi saya terpuruk ya Rasul. Setelah saat ini ekonomi saya udah mulai bangkit. Ibu bapak saya udah wafat, udah meninggal. Apakah saya masih bisa berbakti kepada ibu bapak saya ya Rasul yang sudah meninggal? Sungguh bisa sekali. Jadi bagaimana ya Rasul? Jadilah anak yang soleh, doain emak bapak. Yang kedua, sedekah jariyah, pahalanya buat emak sama bapak. Panitia mohon maaf ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Baca bareng. Iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo baca bareng Allahumma sholli ala wa dawaiha. Niatin dari ikhlas. Wa afiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu, bapak, hadirin hadirat, adik-adik, saya ucapkan jazakumullah hasanah jazaa. Mudah-mudahan amal baik kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya buat emak bapak kita, juga mertua kita. Kita doakan emak bapak kita, mertua kita yang masih hidup, moga selalu ada dalam lindungan Allah. Emak bapak kita yang sudah meninggal, mertua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ibu bapak, apabila tadi banyak kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukain pintu maaf yang seluas-luasnya.
Panitia maafin saya. Oh iya panitia, maafin saya mau makan dulu ya, jalan pulang. Emang siapa yang nawarin makan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم بكنفك وأمانك وإياجك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجعين وجبك ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمالا متابعا ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لمشايخنا لإخواننا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.